Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang di sini saya sebagai peserta PPG tahun 2021-2022 angkatan pertama. Di sini adalah kartu mahasiswa saya seperti ini. Di sini saya kuliahnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian di sini saya ada formulir pendaftaran uji kompetensi yang sudah saya print. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengikuti ujian kinerja yang dilaksanakan oleh LPTK Universitas Negeri Yogyakarta kepada siswa saya, siswa SMK Sumbangsi Multimedia Jakarta. Baik, sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, silakan Pak Reno memimpin doa. Silakan Pak Reno. Sebelum meet ini kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Pak Reno, terima kasih. Dari 20 siswa kita yang harusnya hadir, ada 2 siswa yang belum hadir. Pak Reno, siapa temannya ya yang belum hadir? Ada 2 orang, Pak. Kita hari ini. Ada 2 orang, Pak, nggak masuk. Ya. Siapa ya tuh? Vena Restu sama Zaki, Pak. Nah, kemana tuh anaknya, nak? Vena kayak sakit, Pak. Zaki nggak bisa dihubungin, Pak. Oh gitu ya, sakit ya. Semoga teman kalian yang sakit, yang kurang enak badan, semoga diberikan kesembuhan ya, di kesehatan kembali, dan bisa bergabung bersama kita di pelajaran ini selanjutnya. Kita doakan ya semua teman-teman kita, semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada materi kali ini, sebelum saya masuk ke materi kita pada hari ini, saya ingin mereview materi kita sebelumnya. Ada yang ingat gak materi kita tuh apa sebelumnya? Itu, Pak. Kita kemarin belajar menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Oke, bagus. Ya, berarti kalian ingat pelajaran kita sebelumnya. Karena pelajaran hari ini berkaitan, ya. Saya ulas kembali materi sebelumnya. Jadi, materi kita kemarin itu adalah menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor menggunakan software CorelDRAW. Kemarin hanya gambar dan teks yang berbasis vektor. Untuk saat ini ada keterkaitannya nih ya dengan materi kali ini. Nah, kalau materi kali ini adalah kalian selain menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor, kalian kasih efek yang ada di dalam tools CorelDRAW ya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita mulai, saya harap nih kalian lebih semangat lagi ya dalam mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Tetap semangat walaupun kondisinya pandemi. Jadi jangan putus, jangan terhambat dengan keadaan, karena mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Sampai akhir hayat kita harus mencari ilmu. Oke ya, tetap semangat, lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, biar kalian nanti di sini bisa memahami materi yang saya sampaikan ya. Jadi harus lebih kreativitas ya. Kreativitas itu harus dikembangkan lagi nih, karena anak multimedia itu harus berkreativitas, harus berkarya, jadi harus punya karya. Jadi nggak hanya omongan, tapi harus punya karya. Oke, sebelum kita mulai lebih ulas dalam lagi, di sini keterkaitan materi yang saya ajarkan pada hari ini adalah di sini saya akan menjelaskan tentang efek-efek yang ada di dalam software CorelDRAW. Saya coba screen presentasi. Pelajaran kita desain grafis percetakan. Untuk materi ini ya sudah saya share di Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Jadi sambil kalian baca juga bahan ajar kalian di rumah. Materi saya sudah saya share ya. Jadi silakan kalian baca. Oke. Nah, materi hari ini adalah mata pelajaran desain grafis percetakan. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah
menganalisis pemberian efek pada gambar vektor, kemudian mendesain efek pada gambar vektor. Ini kompetensi dasar yang nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, di sini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan membaca bahan ajar secara mandiri, siswa dapat menjelaskan pengertian efek pada gambar vektor dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan membaca bahan ajar secara mandiri, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis efek pada gambar vektor dengan benar. Kemudian, dengan melalui kegiatan membaca bahan ajar secara mandiri, siswa dapat menjelaskan fungsi efek pada gambar vektor dengan benar. Setelah itu, melalui kegiatan membaca bahan ajar secara mandiri, siswa dapat mengklasifikasi efek pada gambar vektor dengan benar. Kemudian, setelah melihat tayangan video tutorial efek pada software CorelDRAW, siswa dapat mempraktekkan efek pada gambar vektor dengan benar dan kreatif. 4.62, setelah mempraktekkan efek pada gambar vektor, siswa dapat memperlihatkan hasil desain efek gambar vektor dengan benar dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya, sebelum saya mulai pembelajaran, di sini saya ada sebuah gambar. Apa sih yang ada di dalam benak kalian dari gambar yang saya tampilkan? Silakan kalian perhatikan, kemudian kalian bisa saling komentar, beri tanggapan. Kalau menurut saya Pak, itu vektor bersama ini Pak, efek ya Pak, Vektor, yang digunakan sama efek ya Pak, vektor baju gitu. ada lagi yang lain? Itu yang sumbangsinya itu lebih ke itu ya, font apa namanya, efek 3D untuk yang apa, efek-efek yang membuat di belakangnya itu. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Bisa menanggapi? Iya, itu mockup kaos Pak, pakai efek 3D. Nah, betul. Mockup kaos ya, mockup kaos. Jadi tadi sesuai dengan arahan saya di awal. Jadi pada hari ini kita akan membuat sebuah desain mockup kaos yang dimana desain tersebut nanti adanya penggabungan teks, objek, dan gambar. Dan kemudian yang lebih penting adalah di sini harus dikasih efek-efeknya. Kenapa saya mengajarkan ini? Keterkaitan kalian mempelajari ini adalah yang nantinya kalian kelas 11 ini nanti akan menghadapi yang namanya prakrin, praktek kerja lapangan. Nah, di sini kalian dituntut untuk bisa berkompetensi di bidang keahlian kalian masing-masing. Mungkin bisa jadi kalian nanti pas lagi prakrin, kalian tempatnya itu di perusahaan PH ya, desain grafis. Ya, bisa jadi kan kalian di situ disuruh bikin desain. Nah, di situ kalian disuruh bikin sampel desain. Jadi ada hubungannya nih dengan materi kita. Sebenarnya banyak ya, nggak hanya mockup kaos. Jadi bisa juga kalian harus desain kartu nama, harus desain brosur, harus desain banner. Nah, banyak sekali produk-produk karya-karya yang berbentuk desain grafis percetakan. Nah, di sini juga bisa. Kenapa mockup kaos? Nah, di sini juga nanti kalian bisa membuat sebuah katalog kaos. Katalog kaos tuh kalau misalkan kalian pergi nih atau lihat di review-review kan ada yang namanya katalog kaos tuh ya. Kalian desain, dicetak di buku, sampelnya seperti ini, desainnya seperti ini, atau kalian mau buat bikin kaos tapi pengennya desain kalian sendiri. Kalian bikin sendiri nih desainnya, sumbangsi multimedia, nama soal kalian, kemudian kalian kasih efek. Kayaknya itu lebih apa ya? Lebih kita tuh punya rasa kepuasan tersendiri gitu dengan desain kita. Di sini kita akan membuat seperti itu, ya. Jadi harus kita kembangkan di sini. Saya keterkaitannya dengan dunia industri. Jadi kalau kalian di sini bisa menggunakan software CorelDRAW, Adobe Illustrator, nah itu nanti kalian bisa membuat sebuah karya seperti ini. Banyak sekali. Di sini saya hanya sampel bikin mockup kaos, kemudian penggabungan adanya teks, adanya objek. Nah, kita kasih efek-efek. Oke. Nah, sebelum di sini ada mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Nggak ada Pak. Cukup. Nggak ada ya? Aman sih Pak. Aman Pak. Ini ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan mengenalkan berbagai macam efek yang ada di dalam software CorelDRAW. Nah, di antaranya itu efek itu apa sih? Gitu loh. Jadi kalian harus kenal dulu nih yang namanya efek. Nah, efek itu adalah perubahan hasil atau konsekuensi langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan. Nah, ini namanya efek, ya. Jadi terpisah nih. Jadi terpisah di sini pembahasannya adalah efek gambar vektor. Nah, yang sudah kalian ketahui, software vektor itu adalah
apa? Adobe Illustrator, CorelDRAW bisa kita gunakan. Itu software yang berbasis vektor. Nah, tapi di sini saya lebih menekankan ya, lebih memperkenalkan yang namanya software CorelDRAW. Di sini bagi yang belum menginstal ya CorelDRAW-nya sudah saya share tuh link Google Drive-nya, bisa kalian download. Nah, kemudian juga saya bikin tutorial cara penginstalannya. Oke, silahkan dilihat di grup WA. Lanjut ya. Di sini fungsi efek. Apa sih fungsi efek itu? Jadi harus tahu nih, tadi kan maknanya efek, pengertiannya efek. Nah, sekarang fungsinya. Kenapa kita harus menggunakan efek? Nah, gitu ya. Jadi fungsi efek itu adalah memberikan efek pada gambar agar memberikan kesan lebih menarik dan sebagai media dalam penyampaian pesan dan informasi yang lebih jelas ya. Jadi penggunaan efek itu bisa objek, bisa teks ya di dalam software CorelDRAW-nya. Seperti itu. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Dari penjelasan dua slide ini. Efek itu dikit gak Pak? Atau dia itu beragam? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi banyak efek. Kalau di CorelDRAW ini ada 6 efek. Nah, tapi di dalam 6 itu terdapat jenis-jenisnya. Nanti kita review satu-satu ya. Nanti juga kalian juga bisa langsung buka CorelDRAW-nya di PC kalian masing-masing ya, di laptop kalian masing-masing yang sudah diinstal. Jadi kalian bisa tahu nih, efek drop shadow hasilnya seperti apa, efek extrude seperti apa. Nah, gitu. Nah, di sini tadi ya yang saya sebutin ada 6 efek pada CorelDRAW. Yang pertama, di sini efek blend. Pengertian efek blend di sini adalah tools yang digunakan untuk membuat efek duplikasi pada objek teks sekaligus mentransformasi dan mencampurkan baik dari segi bentuk ataupun warna. Nah, ini hasilnya efek blend seperti ini. Ada 5 jenis efek yang ada di dalam efek blend. Nah, yaitu ada strike 8 step, strike 10 step, strike 20 decel, dan rotation 90 degree atau lock blend. Supaya kalian langsung bisa memahami ya, ini saya langsung praktekkan. Mungkin juga bisa langsung kalian praktekkan juga ya di PC kalian masing-masing. Sudah buka belum nih? Udah kelihatan belum? Nah? Udah Pak. Udah ya, oke. Nah, ini contohnya nih, penggunaan efek blend. Nah, saya buat 2 contoh ya. Nanti kalian bisa explore. Tools itu adanya di sini. Nah, ini tadi nih yang ada 6 efek tadi, kita pergi ke efek blend, klik efek blend. Nah, cara penggunaannya kalian tinggal drag saja dari warna kuning, kotak warna kuning ke warna biru. Seperti ini hasilnya. Nah, tadi yang berjenis di dalam efek blend itu ada 5 jenis efek blend. Yang pertama strike 8 step, strike 10 step, strike 20 decel, rotation 10 degree, dan loop blend. Nah, di sini ada 5 jenis yang ada di dalam efek blend. Ini bisa kalian coba. Tuh, seperti itu. Jadi otomatis dia. Jadi otomatis. Jadi kita di sini memperkenalkan efek-efek yang ada di dalam software CorelDRAW. Baik ya. Lanjut nomor 2. Nah, yang kedua adalah efek kontur. Efek kontur di sini adalah memberikan garis tepi pada objek teks atau kurva. Dasarnya sama dengan outline dan lebih leluasa mengatur ketebalan garis. Nah, di sini ada 2 jenis efek di dalam efek kontur, yaitu ada flow inward dan flow outward. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ini saya menggunakan teks. Kalau tadi kan objek. Nah, di sini kita menggunakan teks. Bisa juga efek kontur digunakan objek. Bisa gitu. Oke, sekarang saya coba ya. Jadi kita langsung bahas review. Jadi kalian lebih langsung paham. Oke, misalkan di sini saya ketik ya multimedia. Multimedia, kemudian di sini pilih jenis fontnya ya. Kemudian pilih size-nya. Oke, ini kalau kalian mau ganti warna ada di sini semua posisinya. Nah, tadi kita menggunakan efek kontur. Nah, cara gunakannya gampang. Tinggal select aja teksnya. Kalian seperti ini. Seperti ini ya. Nanti di sini akan diubah warnanya. Oke, jadi kan ini namanya efek kontur. Kontur
Ada dua ya, ada flow inward sama flow outward. Nah, ini bisa kalian coba juga seperti ini. Nah, ini warnanya bisa kalian ubah seperti ini. Ya, ada dua efek nih yang sudah kita bahas. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Baru Pak, efek blend tadi Bapak pakai nggak buat di mockup yang tadi, yang ini mockup efek blend Bapak ya. tadi? Iya, tapi Bapak pakai nggak? Maksudnya kan tadi saya melihatnya yang tulisan sumbangsi kan itu ya, apa yang 3D kayak gitu, itu efeknya pakai blend atau ada efek lain Pak? Oh, bagus pertanyaannya. Itu menggunakan efek extrude. Nah, nanti itu ada bahasanya blend. Hampir sama emang, hampir Oh, sama. Nah, jadi makanya ke belakang gitu kan Pak ya tulisannya? ya hampir sama. Nah, beda desainnya, beda efeknya. Nanti kita review lagi, oke ya? Berarti ada efek blend sama efek kontur. Baik ya? Saya lanjut lagi presentasinya. Nah, kemudian efek extrude. Di sini efek extrude itu adalah berfungsi untuk memberikan efek 3 dimensi. Nah, seperti 3 dimensi 3D pada sebuah objek atau teks. Nah, di sini ada 6 jenis efek extrude. Ada 6 jenis nih. Ada extrude top left, extrude top right, extrude bottom right, extrude bottom left. Ini hasil-hasilnya. Silakan kalian review efek extrude. Jadi semacam efek 3 dimensi. 3 dimensi. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Contoh nih, kita tulis lagi sumbangsi. Oke, kita kontrol A, kita ganti lagi di sini, fontnya kita perbesar. Contoh, kita kasih warna merah. Nah, kita tes penggunaan efek extrude. Nah, ya. Ini sangat mudah aja ya, tinggal kalian tuh seperti ini. Jadi dia berkesan 3 dimensi. Nah, misalkan warnanya mau kalian ubah nih. Nah, seperti ini bisa kalian ubah. Jadi bisa kalian fungsikan seperti ini. Yang tadi di kaos saya tuh, yang tadi kita bikin kaos, mockup kaos, desain mockup kaos. Nah, saya bikin seperti ini, pakai extrude. Nah, di sini juga banyak jenisnya tadi. Nah, bisa kalian gunakan nih efek-efek yang ada di dalam software CorelDRAW. Nah, hasilnya bisa kalian lihat di sini semua. Oke ya, di sini adalah efek extrude. Selanjutnya ada efek drop shadow. Nah, ini yang familiar ya, yang sering kalian lihat. Nah, shadow adalah sebuah efek bayangan pada suatu objek atau teks yang kita buat. Nah, di sini banyak jenisnya, ada 11 nih. Ada 11 efek drop shadow. Jadi, di samping itu adalah contohnya. Nah, coba kita tes lagi ya, kita review lagi. Ampera. Nah, jalan kita kan Ampera ya. Ampera. Nah, oke, kita coba tes di sini. Kita perbesar. Kemudian kita kasih warna biru. Nah, coba kita pergi ke tadi efek drop shadow. Ini sama gunanya. Tuh, jadi tinggal kalian drag aja di bagian objek teksnya, nanti kalian tinggal tarik. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini adalah efek drop shadow. Ini banyak jenisnya ya. Tuh, bisa kalian gunakan nih satu-satu semua. Ya, jadi tergantung dari desain kalian nanti di dalam muka kaosnya. Oke, lanjut ya. Yang kelima, efek envelope. Nah, bisa sering digunakan juga ya di desain-desain kaos. Nah, di sini keterangannya adalah efek envelope itu berguna untuk manipulasi seluruh bentuk objek kompleks seperti objek teks atau kelompok objek. Di sini ada 6 jenis efek envelope. Nah, ini diantaranya ada circular, rectilinear, slant, pinch, pass, down, pass up. Nah, ini adalah ada 6 jenis efek yang ada di dalam efek envelope. Ya, coba kita praktekkan lagi. Praktekkan langsung. Makanya saya harap kalian di sini langsung buka software CorelDRAW-nya. Jadi biar kita langsung sambil belajar. Jadi nggak hanya mendengarkan, tapi kalian langsung belajar di sini. Contoh misalkan di sini desain grafis. Nah, oke ya, seperti biasa. Jenis fontnya, kemudian ukurannya. Nah, kita pergi di sini di efek apa tadi? Envelope ya. Envelope. Nah, oke, ini efeknya. Jadi dia bisa merubah bentuk teks. Tuh, seperti itu. Jadi bisa kalian desain nih, desain kalian.
Nah, untuk di baju kira-kira bagus gak seperti ini? Gitu. Jadi harus disesuaikan juga sama desain kalian nantinya. Lanjut lagi ya, efek distort. Nah, efek distort ini adalah fungsinya untuk merubah bentuk objek aslinya menjadi abstrak dengan perintah yang kita inginkan. Nah, ini dia lebih abstrak nih. Oke, di sini ada 5 jenis efek distort. Oke, langsung kita praktekkan ya. Contoh misalkan saya pakai elips. Nah, kita sekarang bermain dengan objek di sini. Kita ganti. Nah, kita coba cari yang namanya efek distort. Nah, tinggal klik aja di sini. Bisa kalian pilih langsung. Nah, nih hasilnya seperti ini dia. Efek stem, efek distort tuh ada 6 jenis efek distort. Nah, jadi nanti perubahannya kita lihat dari efek bulat seperti apa jadinya, dari efek kotak seperti apa jadinya. Nah, nanti kalian padukan di dalam desain-desain tersebut. Itu adalah 6 efek yang barusan kita jelaskan, kita pahami. Nah, sebelum saya lanjut, ada mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, silakan. Gimana? Itu bisa selain teks bisa itu pada objek nggak, Pak? Kayak benda lain gitu. Bisa, sangat bisa. Intinya bentuknya itu vektor, ya. Intinya bentuknya itu vektor, gitu. Baru bisa diubah, ya. Jadi bisa benda lain. Intinya itu bentuknya vektor, bisa objek, bisa teks. Kalau itu Pak, kan tuh distort ya Pak. Ya, Nah itu punya apa kotak gitu Pak. ya, Itu kan distortnya teratur tuh Pak ya. ya. Kalau misalkan apa ya, bisa nggak kita bebas gitu. Jadi kayak bikin motif sendiri gitu, pakai distort. Bisa. Intinya tadi lagi gambarnya itu vektor. Gambarnya harus vektor. Jadi jangan bitmap. Nah, jadi harus vektor. Bisa. Jadi harus kalian gunakan gambar yang berbentuk vektor untuk bisa merubah efek-efek tersebut. Nah, seperti itu. Ini di situ kita mereview ada 6 efek yang ada di dalam CorelDRAW yang nantinya di sini bisa kalian gunakan. Jadi saya perlu garis bawahi lagi ya. Jadi jangan semuanya kalian pakai. Misalkan nih, nanti proyek kita membuat desain mockup kaos. Nah, itu jangan semua 6 desain ini kalian pakai dalam mockup kaos. Kurang bagus. Jadi atau 1 atau 2 efek yang kalian gunakan. Jangan semuanya kalian gunakan. Jadi takutnya nanti jadi norak jadinya gitu. Jadi kira-kira pas gak sih nih desain ini saya buat, efek ini saya buat. Jadi kalian harus mengklasifikasi juga desain mana yang bagus, efek mana yang bagus yang bisa digunakan untuk desain kaos kamu. Gitu, seperti itu. Misalkan yang sering kalian lihat mungkin di kehidupan nyata ya, kayak banner atau poster itu yang bisa kita lihat itu adalah efek kontur ya. Kontur tuh sering digunakan tuh. Kemudian drop shadow sering digunakan. Kemudian, nah itu bisa yang paling sering digunakan di kehidupan kita. Yang sering kalian gunakan nih, misalkan lihat bikin banner. Jadi seperti itu. Jadi harus menyesuaikan efek yang kamu pilih. Jadi jangan asal-asalan juga menggunakan efek tersebut. Mungkin begitu. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat mockup kaos ya. Jadi biar kalian punya project, punya karya membuat mockup kaos dari efek yang tersedia di CorelDRAW. Oke, silakan kalian perhatikan ya. Saya screen dulu. Sudah terlihat belum? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Oke ya, seperti biasa di sini saya mau buat desain mockup kaos. Kita pilih yang namanya rectangle ya. Ini rectangle. Kemudian kita ubah nih dari lancip ke tumpul. Nah, jadi biar nggak terlalu kaku nih desain mockup kaosnya. Setelah itu kita buat kotak lagi, menyesuaikan saja ini. Kemudian kita pilih lagi seperti ini ya. Setelah itu kita gunakan rotation. Satu lagi nih, kita duplikat berarti ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kemudian kita mirror ini buat lengannya. Nah, kemudian kita select nih ketiga objek ini dengan cara pilih fix tool, kemudian seperti ini. Kemudian kalian pilih yang namanya well. Nah, nanti akan menyatu dia. Oke, paham ya? Selanjutnya ellipse, kalian buat lehernya ini posisikan di tengah-tengah ya, center.
Oke, kemudian select lagi seperti tadi. Kemudian kalian pilih yang namanya print. Nah, oke, kita delete bagian buletannya. Nah, jadi simpel ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyain nggak? Udah Pak, udah ngerti Pak. Saya Paham nggak, ya? Gampang ya buatnya ya. Ini sebenarnya banyak ya di internet. Kita mau download Mocha Kaos banyak banget. Tapi di sini saya maunya kalian tuh jangan terbiasa dengan download karya orang, tapi kalian harus terbiasa membuat karya sendiri gitu, yang benar-benar emang bikinan kalian. Kalian tahu cara bikinnya. Nah, seperti itu. Gampang ternyata kan. Nah, ini buat sampel sebenarnya sih, buat sampel aja. Buat sampel, kalian seolah-olah nih mau bikin desain kaos, tapi desain kaos tersebut kalian pengen bikin desain kaosnya kalian sendiri, jadi bukan desain orang, gitu, oke? Nah, di sini saya simpel aja bermain dengan efek, hanya tulisan aja sebenarnya ya, nggak perlu apa namanya. Nanti kalian bisa dengan kreativitas kalian masing-masing, kalian membuat desain mock-up kaos itu mau seperti apa. Nah, ini contoh multimedia. Ini saya buat contoh bikin teks, tapi di sini saya kombinasikan, coba efek, saya yang simple aja deh. Saya sukanya yang simple-simple, efek kontur. Nah, coba ya, kita efek kontur. Seperti ini misalkan kita ubah warna putih. Ini kita tinggal kecilkan. Nah, ini hanya satu efek. Oke. Misalkan kalian mau nambahkan lagi nih, efek envelope. Tinggal tarik aja nih, kita pilih ya tadi efek envelope-nya, kemudian kita drag ini, difungsikan nih. Jadi tergantung dari kreasi kalian. Jadi di sini ada penggunaan dua efek ya. Tadi yang pertama saya gunain efek yang namanya kontur ya. Yang kedua saya menggunakan efek yang namanya envelope. Nah, kalian coba buat desain mock-up kaos seperti yang setelah saya praktekkan, demonstrasikan, tapi dengan karya kalian masing-masing. Minimal minimal dua efek yang tersedia. Di sini saya ada link video tutorial, nanti bisa kalian lihat review tadi tentang penggunaan efek ya. Nah, di sini ada link YouTube-nya, bisa kalian langsung coba ya, kalian bisa ngeliat juga, kalian langsung buka. Jadi saya mereview tes link YouTube-nya, kebuka atau enggak nih? Apa saja di sini, coba kita klik. Nah, ini ya, ini sudah saya share linknya, bisa kalian tonton di rumah ya. Nah, tadi efek blend hasilnya seperti apa, efek kontur hasilnya seperti apa. Di sini durasinya 13 menit ya. Jadi bisa kalian untuk belajar di rumah lebih mengembangkan kreasi lagi dengan efek-efek yang tadi kita jelaskan. Baik ya. Oke, sampai ini ada mau ditanyakan? Udah jelas Pak. Jelas ya? Oke. Jelas. Selanjutnya di sini ada sebuah LKPD. Ini juga sudah saya share LKPD-nya di Google Classroom kalian. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di sini terdapat soal pengetahuan dan soal keterampilan ya. Silakan kalian lihat, ini berikut soal pengetahuannya. Nah, di sini soal keterampilannya. Nah, baik ya. Intinya di soal keterampilan, kalian di sini harus membuat sebuah desain mock-up kaos yang dimana kalian gunakan efek-efek yang ada di dalam software CorelDRAW. Oke, untuk LKPD ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke ya, waktu sudah berjalan ya. Saya mau lihat nih, Pak Reno lagi bikin apa Pak Reno? Lagi bikin mockup kaos Pak. Oke, coba Pak Reno lihat hasil mockup kaosnya di Nih, screen coba. Mana filenya? Ya ini Pak. Oke, pakai apa tuh Pak Saya Reno? pakai 3 efek ini Pak. Kontur, terus extrude sama blend. Kontur, extrude sama blend ya. Blend, iya. Oke, sip, Terus sip, sip. sama transparan dikit Pak belakangnya gitu. Oke. Ada mau menanggapi nggak tuh dari desainnya Pak Reno? Apa tuh kayaknya? Ada mau menanggapi
Kayaknya itu teksnya terlalu gede nggak? Kayak dari area Kayak gini deh kaosnya Pak. agak dikecilan lagi gitu. Dan juga jangan coba warnanya juga no, jangan terlalu gelap juga karena kamu warna backgroundnya sudah dasar kaosnya sudah hitam ya. Kalau bisa warna itu agak lebih yang Sama itu Pak, extrude-nya itu Pak Hmm, kurang kelihatan gitu Pak. kurang iya. kelihatan. Boleh. Itu extrude-nya itu jadi agak kurang kelihatan Iya tuh. Pak. Efek Iya kayak gini sih. ya. Oke. Lanjutkan Pak Reno ya. Tolong direvisi Oke lagi. Pak. Oke, makasih. Siap Pak. Kan yang lain yang mau kasih lihat udah sejauh mana nih penjelasan saya tadi untuk praktek kalian nih pada hari ini. Coba sekarang kita periksa ya LKPD-nya. Oke, silakan kita koreksi ya LKPD-nya untuk yang lembar pengetahuan. Nomor 1, silakan Ratu bacakan nomor 1, kemudian jawab. Jelaskan yang dimaksud dengan efek pada gambar vektor. Jawabannya, efek adalah perubahan, hasil, atau konsekuensi langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan. Benar nggak, Pak? Perubahan langsung Yang disebabkan tindakan. oleh suatu tindakan. Oke, gimana, ada yang menanggapi dari jawaban si Ratu? Bener Pak jawabannya Pak. Yuk. Bener Pak jawabannya. Betul ya, oke, terima kasih Ratu. Silakan nomor 2. Jabarkan Boleh, jenis-jenis Pak. efek Lu. yang ada pada CorelDRAW X7. Efek CorelDRAW tuh ada blend, contour, terus extrude, drop shadow, envelope, sama distort. Ada berapa tuh semuanya? Ada 6. 6 Ada ya. 6 ya. Oke, betul nggak temennya? Jawabannya betul ya? Betul Pak, betul. Ya. Oke, yang pertama ada efek extrude, envelope, contour, distort, apalagi satu lagi Drop shadow, drop shadow blend. sama blend ya. Ada 6 ya, 6 efek yang ada di dalam software CorelDRAW. Oke, lanjut nomor 3. Saya Pak. Tunggu. Oke, silakan. Jelaskan fungsi efek yang ada pada CorelDRAW. Pertama, fungsi efek draw shadow Pak, itu fungsinya buat bayangan. Kedua itu kontur Pak, fungsinya untuk memberikan garis pada objek atau kurva. Ketiga blend tool Pak, itu digunakan untuk duplikasi. Keempat distort, itu buat bentuk objek. Kelima efek envelope Pak, berfungsi untuk membelokkan Pak. Itu dong Pak yang saya tahu Pak. Oke, betul nggak tuh jawaban si Rafli? Nah, Betul Pak. terima kasih Rafli atas jawaban nomor 3 tadi. Lanjut nomor 4. Saya Pak. Oke, silakan. Urutkan 6 bagian dari efek extrude. Sebenarnya extrude top left, extrude top right, extrude bottom right, extrude bottom left. Oke, gimana jawaban temennya? Betul nggak Bener tuh? Pak, bener. Betul Pak. Extrude ya. Betul. Ada berapa jenis tuh di dalam efek extrude? Kalau salah 6 Pak. Ada 6 Pak tadi. KPD-nya itu nanti kalian kirim ya ke Google Classroom-nya, jangan lupa dikasih nama. Oke, lanjut ya. Coba perlihatkan desain mockup kaosnya sekarang untuk bagian yang keterampilan. Silakan. Ini Pak, kayak gini. Mantap nih. Pakai apa tuh? Kayak gini cuma Efek apa tuh, 3 efek Pak. Extrude, contour sama Ya. blend. Oh, sama ya. Iya, sama juga. Coba dari hasil desainnya Reno ada mau menanggapi nggak? Coba pakai kontur deh. Ya tadi kalau extrude tadi terlalu rame. Coba kalau kontur. Kalau masukan dari saya tulisan fontnya ya, tulisan fontnya itu di agak yang pilih yang agak gemuk. Nah ini kan kamu kesannya agak lurus nih, jadi fontnya jadi kebanting sama efek di belakangnya, gitu. Jadi harus font-font yang agak gemuk sedikit tuh. Hasil dari kesimpulan. Oh, Silakan kalian menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini. Ayo apa aja? berarti dalam manipulasi gambar vektor dengan memberikan efek biasanya menggunakan beberapa tools Pak yang ada di CorelDRAW. Ada blend, contour, distort, drop shadow, envelope sama extrude. Terima kasih. Ada lagi yang lain?
Itu Pak, pemberian efek pada gambar efek bertujuan untuk memberikan kesan yang menarik. Itu adalah kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik ya, terima kasih. Nah, kesimpulannya adalah di sini terdapat 6 efek ya, 6 efek pada CorelDRAW yang harus kalian ingat ya. Di antaranya ada efek blend, efek contour, efek distort, efek drop shadow, efek envelope, efek extrude. Nah, itu 6 efek itu harus kalian ingat. Kemudian di dalam efek 6 itu ternyata banyak jenis ya. Jadi banyak tuh contoh-contohnya kan. Itu bisa kalian fungsikan. Jadi contoh efek extrude. Nah, ada beberapa jenis di situ. Nama-namanya kan. Nah, bisa kalian coba satu persatu. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memberikan kesan yang menarik. Jadi biar nggak terlalu polos juga nih desain kita. Nah, makanya kita kasih efek. Nah, fungsinya untuk biar desain kita itu terlihat lebih menarik. Nah, kemudian efek itu merupakan suatu perubahan ya, atau tindakan atau fenomena. Nah, jadi tadi tuh contohnya tindakan tuh maksudnya kita select teks dan objek yang kita pilih, kemudian kita atur sesuai dengan keinginan kita dengan kita memilih efek yang tersedia di dalam software CorelDRAW. Nah, itu adalah kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini. Oke ya, baik. Nah, sebelum saya tutup, jadi intinya dari materi kita, silakan kalian membuat sebuah desain. Tugasnya adalah kalian harus membuat sebuah poster, bebas poster apa saja. Kemudian di dalam poster tersebut kombinasikan gambar, teks yang yang dikasih efek. Oke ya, paham ya? Kita review pada pertemuan berikutnya. Untuk materi hari ini, apakah kalian masih ingat? Nah, dan intinya kalian harus punya karya, ya harus punya karya di dalam jurusan multimedia ini. Jadi jangan kita belajar teori toh, tapi nggak ada karya. Kenapa saya harus punya karya? Jadi karya itu nanti akan sebagai portofolio kalian. Nah, jati diri kalian nih bisanya di apa sih? Gitu. Jangan punya anggapan saya bisa Pak desain grafis, tapi nggak punya karya. Nah, orang nggak percaya dong. Ini kan sekarang nggak hanya omongan, tapi adalah suatu pembuktian. Nah, itu maka dari itu kalian di sini jurusan multimedia harus bermain dengan karya. Jadi setiap ada tugas harus ada karyanya. Nah, karyanya itu nanti kalian simpan sebagai portofolio kalian tuh. Nah, untuk kalian bisa nanti prakerin, lamar kerja. Nah, itu penting banget tuh masalahnya. Jadi jangan sampai nyesel nanti kalian pas prakerin, pas lamar kerja, HRD-nya bilang, kamu bisa apa? Bisa grafis Pak. Karyanya mana? Desain apa kamu yang udah kamu buat? Nah, itu kamu nggak bisa ngomong tuh kalau kamu nggak punya karya. Jadi anak MM itu harus punya karya. Memang sekarang intinya belum kamu gunakan. Nanti itu suatu saat akan kamu butuhkan. Oke ya? Nah, itu tugasnya. Selanjutnya, untuk materi besok kita itu belajar tentang penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Nih, sekarang kita bermain dengan bitmap. Berarti kita bermain dengan Adobe Photoshop. Sudah saya share di Google Classroom materi untuk besok. Silakan kalian baca. Baik ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, silakan Pak Reno memimpin doa. Oke, sebelum ini kita akhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, Pak. Oke, terima kasih ya semuanya. Baik ya. Sebelum saya tutup ya, tetap jaga kesehatan kalian ya dengan kondisi ini. Jangan keluar rumah bila nggak penting-penting banget, dan tetap berkarya. Itu adalah suatu pilihan ya. Karya itu adalah suatu identitas diri kalian nanti untuk masa depan kalian. Jadi jangan terhambat oleh keadaan. Jadi kita harus tetap semangat mencari ilmu. Jadi walaupun belajar kita jarak jauh, nah tapi tetap ilmu itu harus kita cari. Nah, oke. Dan juga kita praktekkan. Terima kasih atas waktunya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.